Lu tahu nggak? Katanya. Tahu kenapa? Si Udin sudah 7 harinya. Astagfirullahaladzim. Langsung dia kebayang, langsung mepet dia dulu. Yang bener lo, yang bener. Ini udah ke 7 harinya. Kan ngumpul-ngumpul di situ kan habis tahlil 7 hari. Dia langsung ketakutan. Wah, tadi gua pegang siapa ya katanya. Gitu, itu udah 7. Yang bener katanya, bener. Nah, terjadi seperti itu, Bang. Makanya kalau ada yang berkata ya, orang yang mukso ya, mukso, ada yang berkata yang mukso seperti Prabu Siliwangi, kemudian Mahjab kalau di Sumedang, terus ada lagi yang Patiga Jamada, kemudian itu ada cerita hal yang bikin kita jadi aneh ya pemahamannya itu. Melihat ke belakang, karena kok di belakang tadi kayaknya nggak ada orang, tapi suara orang yang nyangkul. Hanya ngelihat dia ke belakang, itu ngeplak putih katanya Mas Agus, ada pocong. Jadi ceruk-ceruk itu bukan suara nyangkul, tapi itu loncat. Pas ngelihat begitu, dia langsung mepet, ngomong, cepetan, cepetan. Kenapa sih lu bercepetan? Padahal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Mang Agus, pesan di balik misteri. Pemirsa, tema malam ini yaitu pengalaman berbincang dengan orang yang sudah meninggal 7 hari. Kita tanya saja pengalamannya bersama Ustadz Ridwan. Silakan Ustadz. Ini sudah meninggal dunia 7 hari. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la haula wala quwata illa billah. Sahabat pesan di balik misteri, puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, juga selawat serta salam senantiasa selalu tercurah kepada baginda Nabi kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana menyambung perbincangan kita kemarin tentang masalah orang gentayangan, maka di sini saya akan menceritakan yang dialami oleh sahabat saya sendiri, dan kebetulan saya pun ada di situ. Tapi sebelumnya ada kisah saya juga lagi kecil ya, ini dialami kelas 1, kelas 2 SD. Jadi ketika saya bangun tidur, selalu di pinggir saya tuh, walaupun belum masuk listrik, cuman cempor, tapi ketahuan tuh ada dedek yang tinggi besar, kemudian hitam. Setiap bangun tidur itu seperti ada itu. Ada sosok gitu ya? Iya. Jadi saya kalau udah bangun tidur pura-pura bangunnya itu nggak langsung bangun gitu, karena ngelihat itu jadi pura-pura menjauh dulu, langsung keluar, langsung lari ke ibu itu, seperti itu. Itu ketika kelas 2 kelas ya. Jadi saya tuh dulunya penakut gitu, sama abang saya tuh sering ditakutin, lama-kelamaan ditakut-takutin terus, dan saya sampai fanatik tidak percaya lagi hal yang goib. Ketika kelas 4 SD itu karena sering ditakutin, akhirnya nggak percaya sama adanya hantu itu. Jadi suka bawa batu gitu kemana-mana itu. Jadi kalau ada yang duduk di mana aja udah mau saya lempar, akhirnya bener itu keponakan saya, kadang abang gitu, kadang temen-temen yang suka nakutin, tapi saya udah hilang takutnya udah. Nah dari situ hilang lah, nggak percaya sama hal gaib. Suatu saat ketemu sama yang asli, yang dilempar ngeplos gitu, dilempar kayak angin. Nah itulah kayaknya rasa itu ada lagi, jadi campur, wah ternyata ada seperti itu. Nah dari kecil itu mengalami seperti itu setiap bangun tidur. Kemudian ada lagi yang berbicara dengan orang yang sudah meninggal dunia. Ini namanya saya samarkan, katakanlah yang satu Berry, yang satu Udin ya namanya. Nah Berry ini kerja di Bandung, dia kerja di Bandung, dan Udin itu ada di wilayah saya. Ketika pulang
Ketika pulang dari Bandung, belum masuk listrik juga sama. Saya juga masih kecil, itu juga masih kelas 4, kelas 5 itu lah ya. Kita lagi pada nongkrong dengan abang saya, dengan di warung itu ya. Di warung kan kalau di kampung warung rame itu ya ngobrol. Nah suatu saat si Erik itu, Berry itu datang. Berry itu datang, kemudian, Ber, dari mana baru pulang loh? Gitu. Oh iya. Sini ini dulu. Justru gue mau ke situ, katanya lagi rame-rame nih. Ya ini baru nyampe banget. Iya baru nyampe. Itu si Udin kenapa itu? Nah semua udah pada diem. Pas ngomong seperti si Udin, kenapa emang si Udin? Itu tadi ketemu di pengkolan katanya di jalan. Dia kayaknya sakit tuh ya orang tuh. Tahu nungguin siapa katanya, ada yang ditungguin. Tahu nungguin siapa katanya. Akhirnya saya ngobrol dulu tadi, dikasih rokok juga nggak mau. Kasih apa nggak mau, ketawa juga enggak katanya. Terus badannya kasihan katanya tuh, wajahnya juga pucat. Gitu. Terus ngobrol apa aja? Ya ngobrol aja, Din, ngapain lu di sini? Ada yang ditungguin. Ngejawab dia. Ngejawab lah kata si Berry itu. Nah, ada yang ditungguin, katanya. Nungguin siapa lu? Ya ada aja lah katanya. Sambil niis kalau bahasa Sunda gitu. Tapi lu wajah lu kok pucat begini, lu lagi sakit ya? Gitu. Kalau sakit kenapa nggak pulang? Ya, ntar lu juga pulang. Ya agak menggigil katanya gitu. Oh pantesan lu pucat, emang udah diperiksa gitu ke mantri, kalau di sana kan bukan dokter, mantri begitu. Iya. Mantri gitu kata si Erik itu. Udah katanya, tapi kok masih pucat gini, harusnya lu istirahat, jangan ini kayaknya kurang darah kali lu gitu. Ngobrol lah tuh, dia ngerokok, ditawarin rokok udah nggak mau. Gitu dia ajak ngobrol juga cuman ini nggak seperti biasanya, bener lu lagi sakit katanya. Lu biasa ketawa sama gue, biasa ini. Pas itu sambil dilihat dipegang-pegang, dingin semua badannya tuh. Badannya tuh bener lu lagi sakit tuh, mending pulang aja deh, gua gendong deh. Gitu, nggak usah katanya. Nggak usah. Gitu, beneran nih katanya, gua kasihan sama lu kalau gini, bagian ngapain sih nungguin siapa di sini? Gua gendong juga katanya. Udah nggak usah, ntar juga gua pulang bentar lagi. Tapi nggak ketawa, ngapa bener-bener pucat, katanya bibirnya juga sama. Itu ngobrol, udah ngalor ngidul di situ ngobrol. Nah, habis itu ya udah gue pulang duluan lah, pokoknya tuh panjang lah pembicaraan. Ya udah gitu pulang duluan ya gue ya, lu nggak apa-apa gue tinggalin? Nggak apa-apa, ntar gue juga pulang bentar lagi. Ini aja lah tanggung, harusnya lu istirahat, kata lu digendong nggak mau, apa nggak mau, harusnya tuh istirahat dulu, jangan begini, udah malam-malam lagi gitu. Udah gue pulang duluan ya, iya deh. Itu aja udah pulang. Nah pulang itulah ketemu sama saya sama anak-anak semua di situ, ngobrol lah seperti itu ngobrolnya. Itu si Berry itu ngobrolnya seperti itu. Akhirnya, lu bener Ber, bener. Lu tahu nggak katanya? Tahu kenapa? Si Udin sudah 7 harinya. Astagfirullahaladzim. Langsung dia kebayang, langsung mepet dia dulu. Yang bener lu, yang bener. Ini udah ke 7 harinya. Kan ngumpul-ngumpul di situ kan habis tahlil 7 hari. Dia langsung ketakutan. Wah tadi gua pegang siapa ya katanya. Gitu, itu udah 7, yang bener katanya, bener. Nah terjadi seperti itu Bang Agus. Coba bayangin udah meninggal dunia, terus itu siapa coba? Kalau di Islam gimana tuh? Jadi kalau di Islam itu namanya jin tuh, jin korinnya itu seperti itu. Karena kan ngikutin akhlak masing-masing. Nah terjadi seperti itu, kepegang, ngobrol, pulang, sampai takutnya di situ dia. Karena berita itu setelah meninggal 7 hari, kalau tidak salah si Berry itu sakit loh, tapi sembuh lagi, nggak ini. Kebayang terus gitu dari gimana ya? Itu memang rasa Berry itu sama sekali bahwa Udin itu nggak tahu. Nggak tahu dulu, mana ada kabar namanya dulu makan surat, kalau mau apa surat. Kalau sekarang main enak nelpon, handphone. Sekarang mah telepon yang mana ada yang punya di kampung, juga ada yang punya. Kalau ngirim surat juga harus ke pos, jauh ke posnya juga. Ngirim surat itu, zaman dulu itu. Jadi dia nggak tahu orang meninggal atau kabar-kabarnya, paling surat itu juga nggak ada gini. Nah, pulang dia, pulang. Kan sebulan sekali dia pulang. Nah pas pulang seperti itu cerita kita ngumpul. Itu pas lagi ngumpul, udah ngobrol begitu, ngumpul semua anak-anak tuh, nggak ada yang berjauhan mah Agus, udah ngumpul. Nah ada saudara saya tuh, saudara saya, ya gua pulang duluan ya. Lu mau kemana lu? Bagian corona, gua libur malam ini. Kata tuh. Itu pada bubar mah Gus. Saking takutnya apa? Iya si Berry aja tuh langsung gua pulang lah. Itu sampai sepi, warung langsung tutup.
Gitu tuh terjadi itu tuh. Coba kalau kita udah ngobrol, kepegang, sampai dipeluk tuh dingin semua, lu kasihan kata gue. Udah gue gendong aja yuk kata, kalau nggak bisa. Enggak kata, bentar lagi juga gue pulang kata. Cuma sebentar doang di sini. Pas sudah tahu itu kan kebayang gitu. Coba sampai setengah jam katanya ngobrol itu, tawarin rokok nggak mau. Nah coba seperti itu kalau yang begitu tetap perwujudan jin ya Pak? Iyalah perwujudan jin. Jadi itu bukan roh, kalau roh kan udah masuk. Makanya kalau di Islam tuh gentayangan ya nggak ada. Roh itu kan ketika lepas dari badan itu masuk ada barzah itu, yang nggak bisa balik lagi ke dunia gitu. Jadi ada yang di Iliyun, wama adrok kama Iliyun, itu artinya tempat orang-orang soleh yang ada di atas. Kalau Iliyin, wama adrok kama, apa itu Iliyin? Itu tempat orang-orang yang berdosa, adanya di dasar bumi. Itu kalau di Al-Quran. Terus itu apa ya? Itulah korinnya. Gitu, sesuai dengan akhlaknya. Kalau lembutannya itu berwujud gitu. Itu lembutannya itu berwujud. Gitu, kayak sukmanya itu berwujud, atau korinnya itulah yang jelas itu. Korinnya itu berwujud seperti itu. Makanya kalau ada yang berkata ya, orang yang mukso ya, mukso, ada yang berkata yang mukso seperti Prabu Siliwangi, kemudian Mahjab kalau di Sumedang, terus ada lagi yang Pati Gajah Mada, kemudian itu ada cerita hal yang bikin kita jadi aneh ya pemahamannya itu. Sebenarnya udah dijelaskan ya nih ya, udah dijelaskan ya Mas Yatu, bahwa itu tidak ada kalau sudah meninggal ya seperti itu. Ini balik lagi ke dunia akan siap-siap berperang, nggak mungkin. Karena orang berjihad di jalan itu tidak akan mati, maksudnya ya ilmunya itu yang tidak akan mati. Ada satu lagi ini dialami oleh Berry juga Mas Agus. Waktu itu malam Jumat mau ngobor. Jadi zaman dulu mah kan ngobor kita pakai petromak. Jadi siap-siapnya itu setelah sholat Isya ya, atau sekitar jam 8 jam 9 mulai itu mau berangkat tuh. Nah ini pas malam Jumat katanya bilangnya tuh mendingan agak malaman karena banyaknya itu antara jam 12 jam 1, kita jam 11 kita mulai ngompa deh, maksudnya ngompa petromak. Jadi kan pakai spiritus gitu kan, ada kawas lampunya itu, ini kayak ada buat spiritusnya, kemudian kan dikompa. Kompa nanti ada setelannya kan, setelannya di sini di kompa, nah udah terang baru di. Nah sebelum itu dia bilang gini, ini lain lagi nih ya, tapi masih si Berry juga sama temennya itu. Nah katakanlah ini si E ya, atau kasih kita nama samaran gitu ya, kita kasih nama samaran. Takutnya ntar saya pulang ke kampung dia ajak ngobrol lagi nanti. Jadi R katanya. Kita ngobrol yuk, malam Jumat itu kan banyak katanya, belutnya itu banyak. Kata si R, wah enggak dah, gua malam Jumat suka diikutin kuntilanak katanya. Alah, urusan kuntilanak itu urusan gue, gua makan ntar yang begituan gitu. Yang bener lu katanya, sombong gitu. Gua makan katanya yang begitu mah. Nah kata si Berry itu sombong gitu ya. Sombong lah ya. Gitu. Biasa sombong-sombongan sama temen juga. Maksudnya bercanda gitu. Udah ayo, katanya banyak kok belutnya. Tapi lu tanggung jawab kalau ada ya. Udah itu urusan gue kata gitu. Udah kompak kan jam 11. Udah terang jalan dia. Jalan. Pas lewat makam ya kayak orang suara nyangkul. Kayak orang yang nyangkul. Iya. Nah si R ini melihat ke belakang karena kok di belakang tadi kayaknya nggak ada orang, tapi suara orang yang nyangkul. Hanya ngelihat dia ke belakang itu ngeplak putih katanya Mas Agus, ada pocong. Jadi ceruk-ceruk itu bukan suara nyangkul, tapi itu loncat. Pas ngelihat begitu, dia langsung mepet patrol, cepetan. Kenapa sih lu? Udah cepetan. Padahal cepetan tuh dia mau ngarah si R tuh ke pertigaan jalan. Pertigaan jalan ada jalan galangnya agak lumayan besar. Jadi kalau buat lari itu udah tinggal lurus aja gitu. Nah, udah sampai ke pertigaan itu jaraknya sekitar 7 meter gitu. Loncat-loncatnya di belakangnya. Nah, si R ini udah melihat belakang. Pas di pertigaan, berhenti dulu. Ngapain sih lo? Tadi lu kan janji sama gue. Kalau ada kuntilanak pocong mau lu makan kan gitu. Kata dia, emang kenapa sih lu? Orang nggak bakal ada apa-apa. Enggak, janji dulu sama gue, bener nggak? Enggak, urusan gue ntar gue makan beneran. Kata gitu. Nah ini deketin dia sambil nyender gini. Lu lihat ke belakang.
ke belakang, begitu teriak Bagus. Wah, juri gitu. Nah pas mau lari, petromaknya mati mendadak. Jadi yang jalan yang diincer sama si Ed ini udah langsung duluan. Nah si ini kan muntang nih si Berry ini muntang. Nah muntang masuknya ke sawah tuh, ke sawah orang lah. Nah ke sawah orang dan sawah itu mau dipanen lagi. Nah kan dua-duanya masuk tuh. Iya, di sawah kan ada air tuh. Nah dari situ dipegang si Ed ini. Tungguin gue, nah karena pegangannya dingin, karena kena air kan dingin. Disangkanya yang pegang itu yang pocong tadi. Kan gelap itu. Iya. Wah dikepesin. Wah gitu dikepesin. Nah itu juga sama saling muntang-muntang gitu sampai pagi. Sampai pingsan di situ sampai habis kali itu seperempat petak. Itu di situ aja putar-putar di situ. Iya. Sampai seperti itu tuh yang terjadi dulu itu. Nah itu emang zaman dulu sih ya. Saya juga emang dulu ikut ngobor kan, terus pakai gergaji yang muntul. Yang muntul, iya. Kan sebagiannya kita ambil kan. Iya. Pasti pakai yang begitu kita juga. Nah kalau malam itu pasti terkenal di sana itu, kalau malam di sungai pasti ada nama hantunya ini gitu. Ntar yang ini hantunya di pohon itu ini, sampai tahu tuh nama-namanya itu. Karena selalu kadang ada yang pohon di gini-gini ketawa gitu. Nah dari situ saya udah nggak pernah ngikut lagi, karena saya borangan dulu, gitu apa-apa takut gitu lagi mendingan di rumah aja, Nah itu kejadian sampai seperti itu. Cuman yang dari semua kejadian ketemu dengan makhluk-makhluk seperti itu hal biasa dulu tuh Bagus, hal yang biasa kalau di tempat saya tuh. Jadi bahan ceritanya jadi seru kalau diceritakan sekarang itu. Satu emang belum masuk listrik ya, bisa jadi pandangan karena banyakan kejadian seperti itu. Bisa melihat pohon pisang juga bisa samar ya, seolah-olah kayak sosok. Cuman yang aneh daripada semua kejadian itu ya si Berry ini pas ketika ketemu si Udin. Kok itu kejadian dari semua itu yang aneh, karena dia ngobrol sampai kurang lebih setengah jam. Pas pulang, wah kan gagah dia pulang dari Bandung kerja. Kalau kita di sana makan aja mah asin sambal, boro-boro kena makanan bisa makan aja udah syukur alhamdulillah zaman dulu mah. Kalau ngelihat dapur ngebu tuh wah makan nasi, tahu-tahu singkong doang zaman dulu mah. Itu aja udah bersyukur alhamdulillah dulu tuh. Emang zaman dulu mah gimana ya, hidup itu termasuk mungkin ya, kalau sekarang kan itu susah ya. Tapi kayaknya seneng aja gitu, seneng aja dengan seperti itu tuh. Pengalaman zaman dulu, apalagi kalau terang bulan purnama tuh kayak hari besar, kita keluar semua. Yang main gitar, ada yang latihan silat. Apalagi zaman Aneka Karya Safari itu nonton TV lagu-lagu seperti itu. Nah ini datang nih dia, datang ke warung, udah ngobrol sama si Udin, kaget semua itu udah. Kaget semua orang habis talir 7 harinya, coba bayangin. Seperti itu Bagus. Iya. Dah. Ya. Cukup seru Pak Ustadz dan menegangkan juga. Iya. Ya siapa yang nggak kaget ya? Kita ngobrol, tahu-tahu orangnya sudah meninggal. Sampai bubar itu. Udah bubar itu. Yang satu Rona aja kagak udah. Gue libur katanya malam ini gitu. Padahal udah siap pakai sarung. Kalau Rona kan pakai dulu mah kan, kalau Rona itu ada beras perelek ya namanya. Itu beras itu kan dulu rumah tuh masih panggung-panggung Bagus. Bilik, kayu, terus apa tuh yang batu gede itu namanya tatapakan. Jadi rumah itu seperti itu dulu tuh, banyak yang rumah-rumah karena kita masuk pedalaman kan, gitu. Rumah-rumah bilik, gitu. Tapi seru gitu zaman dulu tuh seru. Kalau ada rumah gedong ya itu udah kaya itu, yang punya TV lah gitu. Itu nonton bareng ke situ semua satu kampung itu Bagus, rame-rame. Keadaannya emang seperti itu zaman dulu itu. Ya mudah-mudahan lah. Tapi kalau kembali ke Islam ya itu hanya penampakan korinnya aja. Kan nggak mungkin sudah meninggal balik lagi. Kita kembali ke ayat surah Al-Mu'min ayat 100, itu tidak bisa balik lagi ke dunia. Barangkali ada pesan buat pemirsa di balik cerita ini Pak Ustadz. Kalau pesan saya tetap jaga keimanan ketakwaan kita, selalu kemana-mana bersama Allah. Anggaplah pengalaman saya ini bukan sesuatu kewajiban yang harus dihafal ya, tapi hikmahnya diambil bahwa sesuatu yang nggak mungkin bagi Allah akan jadi mungkin.
Gitu ya, dan ini bisa diambil hikmahnya bahwa kejadian-kejadian ini mendidik kita bahwa Allah itu menciptakan bukan kita saja manusia. Ada bangsa jin di bumi ini yang selalu bisa menyerupai kita sendiri dan bisa berwujud sebagaimana yang sudah dialami oleh saya sendiri dan juga sahabat saya sendiri. Tapi itu bukan artinya satu pelajaran yang harus cuma ambil hikmahnya. Dan ketika saya sudah mengenal zikir kolbu, mengenal Allah, sampai saat ini yang melihat dengan mata kepala sendiri sampai berwujud, sampai saat ini nggak pernah melihat lagi. Ketika memanggil nama Allah itu, nggak pernah sama sekali. Itu ya, terkecuali kalau ada sesuatu orang minta tolong, kemudian minta sama Allah dalam keadaan berzikir, tapi tidak nampak seperti dulu gitu. Cuman di belakang gitu, di belakang layar saya seperti mereka, tapi nggak saya ceritakan gitu. Oh ini kena ini, nggak saya ceritakan. Itu yang penting saya mengubah dia supaya kalau penyakit disembuhkan oleh Allah, kalau ada keluhannya dijawab oleh Allah, itu saja sekarang itu. Cuman ya demi Allah, ketika setelah zikir kolbu sampai saat ini saya nggak pernah melihat lagi secara mata terbuka, itu nggak pernah lagi sampai saat ini. Ketika zikir kolbu itu berjalan. Cuma kalau ada yang sakit, misalkan ada sihir, kita berzikir kadang-kadang suka dikasih tahu itu belakangnya ini dukunnya pakai ini gitu. Cuma nggak saya ceritakan ke dia. Yang penting obatnya itu seperti apa. Nah, obatnya penguncinya itulah. Makanya kepada sahabat pesan di balik misteri, tetap saya berpesan agar menjaga zikir kolbunya. Kerjakan dengan karena Allah, 1 detik jadi ibadah, dan jangan berbuat dosa meskipun 1 detik. Kita minum dulu Siap, silakan. Haus kita minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat di balik misteri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi yang sudah menerima air ruqyah Al-Jadid ini, yang pesan saya sekali lagi yaitu jaga zikir kolbunya ketika sudah minum ini. Yang tadi saya pesan 3 itu aja, jaga zikir kolbu. Yang ke-1, yang kedua jadikan 1 detik ibadah. Yang ketiga, jangan berbuat dosa meskipun 1 detik. Insya Allah, Allah akan bersama dengan para sahabat sekalian. Bagi para sahabat sekalian yang mau menginginkan air ini, silakan hubungi nomor saya di 0822 4974 3738. Ya. Pemirsa, ya cukup seru dan menegangkan apa yang telah dialami oleh temannya Ustadz Ridwan kita. Ingat, tidak henti-hentinya Pak Ustadz maupun di studio kami jangan lupa untuk selalu berzikir dan ingat selalu kepada Allah. Untuk pemirsa, ya sekali lagi maaf nih, untuk malam minggu live barangkali punya request kepada pemirsa, silahkan hubungi ke nomor kami atau komennya, ya barangkali punya judul atau tema, ya buat pemirsa. Insyaallah kami tunggu komentarnya ya. Ingat, jangan lupa untuk selalu nonton podcast kami, like, share, dan komennya, dan tidak lupa selalu subscribe-nya. Saya bersama kru PDM sini mengucapkan banyak terima kasih. Ingat selalu, keselamatan dan kesuksesan ada di tangan kita, bukan di tangan orang lain. Saya, Mang Agus, mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.